Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sofi Muhyiddin LCMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Dakwah serta teman-teman kelas A2MD yang saya banggakan. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Novita Dwi Sylvia Anggraini, 2. Prifti Nurmariza, 3. Muhammad Nurfaizin. Di video ini yang berjudul Idealisme dan Etika Dakwah, Sistem Nilai Moral dalam Islam, akan membahas pengertian dari idealisme dan etika dakwah, serta bagaimana sistem nilai dan moral dalam Islam. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saudari Prifti Nurmariza dan Saudara Muhammad Nurfaizin. Makna idealisme. Ahmad Tafsir mengemukakan bahwa dalam kajian filsafat, idealisme adalah doktrin yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam ketergantungannya pada jiwa dan roh. Istilah ini diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir di dalam jiwa. Pemikiran idealisme ini selalu identik dengan Plato. Pandangan seperti ini muncul mengingat bahwa pada dasarnya Plato merupakan bapak filsafat idealisme atau pencetus filsafat idealisme. Menurut Plato, hakikat segala sesuatu tidak terletak pada yang bersifat materi atau bendawi, tetapi sesuatu yang ada di balik materi itu, yakni ide. Ide bersifat kekal, imaterial dan tidak berubah walaupun materi hancur. Ide tidak ikut musnah dalam mencari kebenaran. Plato berpendapat bahwa kebenaran tidak dapat ditemukan dalam dunia nyata, sebab dunia nyata ternyata tidak permanen dan selalu mengalami perubahan. Artinya bahwa dunia materi bukanlah dunia yang sebenarnya, tetapi hal itu merupakan analogi atau ilusi semata yang dihasilkan oleh panca indera. Walaupun idealisme selalu dihubungkan dengan Plato, lahirnya idealisme sebagai mazhab atau aliran filsafat bukanlah pada zaman Plato masih hidup. Istilah idealisme untuk menunjukkan suatu aliran filsafat baru dipakai pada abad ke-19 Masehi. Aliran filsafat idealisme dalam abad ke-19 Masehi merupakan kelanjutan dan pemikiran filsafat rasionalisme yang berkembang pada abad ke-17 Masehi. Etika dakwah. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti adat, perasaan batin, kebiasaan, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. Etika juga mengajarkan tentang keluhuran budi baik dan buruk. Jika dibatasi asal-usul kata ini, etika berarti ilmu tentang apa yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Secara istilahi, etika ialah suatu ilmu yang menjelaskan tentang perbuatan atau tingkah laku manusia, menerangkan apa yang seharusnya, mana yang dapat dinilai baik ataupun buruk, yang dipedomani dan kemudian tercermin dalam amal perbuatannya. Sistem etika Islam menurut Masjid Fakri dalam hal ini dapat dikelompokkan ke dalam 4 tipologi. Di antaranya ialah: pertama, moralitas skriptual, berisi tentang hakikat benar dan salah, keadilan dan kekuasaan Tuhan, kebebasan dan tanggung jawab moral. 2. Etika teologis, yaitu prinsip benar dan salah, kemampuan tanggung jawab manusia dan kebijaksanaan, serta keadilan Tuhan dalam diskursus mutakallimin. Yang ketiga,
teori-teori etika filsafat yang berasal dari karya-karya etika Plato dan Aristoteles. 4. Etika religius, yakni konsepsi etika yang berdasar dari konsepsi Al-Quran tentang manusia dan kedudukannya. Etika ketika diterapkan dalam sistem dakwah, ia menjadi orientasi bagi usaha dai untuk menjawab pertanyaan mendasar mengenai bagaimana seorang dai seharusnya hidup dan melaksanakan tugas profesionalnya. Sistem nilai dan moral dalam Islam. Sistem nilai atau sistem moral yang dijadikan kerangka acuan yang menjadi rujukan cara berperilaku lahiriah dan rohaniah manusia muslim ialah nilai dan moralitas yang diajarkan oleh agama Islam sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada utusannya Nabi Muhammad SAW. Nilai dan moralitas Islam adalah bersifat menyeluruh, bulat, dan terpadu, tidak berpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang satu sama lain berdiri sendiri. Suatu kebulatan nilai dan moralitas itu mengandung aspek normatif dan operatif. Nilai-nilai dalam Islam mengandung dua kategori arti dilihat dari segi normatif, yaitu baik dan buruk, benar dan salah, hak dan batil, diridhoi dan dikutuk oleh Allah. Sedangkan pengertian norma di sini ialah suatu pola yang menentukan tingkah laku yang diinginkan bagi suatu bagian atau kelompok inti beraspek khusus dan yang membedakan dari tugas-tugas kelompok lainnya. Norma bersifat integratif, ia mengatur berbagai macam proses yang membantu mengimplementasikan komitmen terhadap nilai yang terpolakan. Dengan demikian, sistem nilai Islam yang hendak dibentuk dalam pribadi anak didik dalam wujud keseluruhannya dapat diklasifikasikan ke dalam norma-norma. Misalnya, norma hukum atau syariah Islam, norma akhlak, dan sebagainya. Norma tersebut diperlukan untuk memperjelas pedoman operatif dalam proses pendidikan. Sistem moral Islami itu menurut Sayyid Abdul A'la Al-Maududi adalah memiliki ciri-ciri sempurna berbeda dengan moral non-Islam. Ciri-ciri tersebut terletak pada tiga hal, yaitu dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, ketiadaan Allah merupakan tujuan hidup manusia dan keridhaan Allah ini menjadi sumber standar moral yang tinggi dan menjadi jalan bagi evolusi moral kemanusiaan. Yang kedua, semua lingkup kehidupan manusia senantiasa ditegakkan di atas moral Islami sehingga moralitas Islami berkuasa penuh atas semua urusan kehidupan manusia. Sedang bahwa nafsu dan vested interest picik tidak diberi kesempatan menguasai kehidupan manusia. Dan yang ketiga, Islam menuntut manusia agar melaksanakan sistem kehidupan yang didasarkan pada norma-norma kebijakan dan jauh dari kejahatan. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata atau ucapan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.